Selamat malam keluarga Sinai yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa Bapak, Ibu, para kaum muda, dan juga mungkin ada anak-anak yang mengikuti doa bersama keluarga malam hari ini. Damai sejahtera Kristus menyertai kita sekalian. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti doa bersama keluarga malam hari ini. Firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 6 berkata demikian. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami sungguh bersyukur jikalau malam hari ini kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga. Kami akan berdoa bersama-sama. Bersama-sama juga kami belajar firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong dan melimpahi kami dengan anugerah hikmat daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk bersama-sama berdoa dengan keluarga. Demi Kristus Yesus, Sang Kepala keluarga kami berdoa. Amin. Kami perlu Kau Tuhan.
Bapak Ibu yang terkasih, anak-anak muda dan juga anak-anakku sekalian, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Ayub 32 ayatnya yang ke-9. Ayub 32 ayatnya yang ke-9. Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Tema renungan kita malam hari ini adalah doa tempat keluarga bertumbuh. Bapak Ibu, anak-anak muda maupun anak-anakku sekalian, teks yang kita baca tadi merupakan perkataan dari seorang yang muda yang bernama Elihu. Elihu pada perkataannya tadi, ayatnya yang ke-9 berkata, bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Kalau kita melihat teks yang bagian atas, maka kita akan mengerti mengapa Elihu berbicara demikian. Kalau kita baca, ternyata Elihu, seorang yang muda itu, berbicara untuk menyanggah 3 orang sahabat dari Ayub yang bernama Elifas, Bildad, dan juga Zofar. Tetapi ternyata bukan hanya ketiga temannya Ayub. Elihu juga mengemukakan pendapatnya berbicara dengan Ayub. Nah, kalau kita lihat ayatnya yang ke-6, lalu berbicaralah Elihu bin Barakel orang Bus itu, aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu, aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Ayatnya yang ke-7, pikirku, biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara, dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Ayat yang ke-8, yang menjadi keunikan adalah, tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Ayat yang 10, oleh sebab itu aku berkata, dengarkanlah aku pun akan mengemukakan pendapatku. Jemaat keluarga Sina yang terkasih, dilema seorang yang muda adalah stop berbicara. Anak-anak semua harus mendengarkan orang tua. Ini adalah dilema bagi anak-anak muda maupun anak-anak kita, di mana mereka lebih cenderung untuk taat dan patuh kepada orang tuanya. Stop berbicara atau tidak boleh mengemukakan pendapat. Mereka harus benar-benar patuh dan mendengarkan. Salah? Tentu tidak. Hal yang demikian juga yang dialami oleh Elihu pada konteks ini. Dia melihat bagaimana Elifas, Bildad, Zofar, bahkan Ayub sendiri itu adalah orang-orang yang lebih tua daripadanya, dan ia menghargai orang-orang itu. Tetapi pada saatnya dia berbicara, dia memberanikan diri untuk mengemukakan pendapat. Nah, hal yang juga sama dengan orang tua adalah ketika orang tua melihat bagaimana anak-anaknya itu berlaku, bahkan anaknya sulit untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Ini adalah dilema bagi orang tua. Seberapa banyak orang tua yang menjadi malu karena anaknya itu di luar dari apa yang ia inginkan. Apa yang orang tua sudah persiapkan, apa yang sudah orang tua kerjakan dan inginkan supaya anaknya berlaku, tetapi ternyata tambah parah. Sehingga orang tua memiliki dilema, mengapa kamu begitu sulit untuk diatur? Jikalau tadi anak-anak muda, mereka berkata, kenapa saya harus berhenti berbicara? Mengapa saya tidak boleh mengumumkan pendapat? Orang tua berkata, mengapa kamu sulit untuk diatur? Bapak Ibu, anak-anak muda maupun anak-anakku sekalian, keluarga sebenarnya menjadi
jemaat kecil, gereja kecil, tempat bagaimana tubuh Kristus itu dibangun adalah keluarga. Sehingga sangat penting kita di dalam keluarga saling memperhatikan. Pujian yang tadi baru saja kita naikkan, kami perlu Kau Tuhan. Sebenarnya kalau kita mau mencoba merenung bersama, kata kami itu sangat-sangat baik. Kata kami itu bukan hanya berkata bahwa kita sebagai tubuh Kristus di dalam gereja, kita perlu Tuhan. Tetapi bagaimana keluarga itu juga menyikapi, kami keluarga perlu Tuhan. Kami bergandengan tangan, ayah, ibu, anak, kakak, adik, mungkin ada kakek nenek di dalamnya, bergandeng tangan dan berkata, kami perlu Kau Tuhan. Pujian yang sangat indah sebenarnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya menyampaikan di sini, orang tua adalah manusia biasa. Demikian juga dengan anak-anak. Sama-sama kita perlu bertumbuh di dalam Tuhan. Dan doa adalah salah satu sarananya. Tahun 1995 ada sebuah lagu yang sangat terkenal, dibawakan oleh seorang penyanyi Kristen yang pada waktu itu masih berusia sangat muda, bernama Nikita. Sebuah pujian yang berjudul Di Doa Ibuku Namaku Disebut. Pujian yang menceritakan bahwa seorang anak ini selalu mendengar bahwa namanya selalu disebut oleh orang tuanya. Pertanyaan bagi kita sebagai seorang anak, kalau orang tua kita saja selalu menyebut kita di dalam doa, pertanyaannya bagi kita untuk anak-anak, apakah kita mengingat orang tua kita di dalam doa-doa kita? Saya merasa ini sangat perlu Bapak Ibu mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana Bapak Ibu berdoa bagi mereka, berdoa bagi kelangsungan, berdoa bagi pendidikan mereka, berdoa bagi masa depan mereka. Tetapi juga perlu anak-anak berdoa bagi pergumulan orang tuanya. Komunikasikan apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu kepada anak-anak Bapak Ibu. Di waktu yang santai, katakan kepada anak-anak Bapak Ibu, Nak, Papa lagi dalam pergumulan, pekerjaan yang sulit. Doakan Papa ya. Mama bisa ngomong sama anaknya, Nak, doakan Mama ya. Akhir-akhir ini kaki sebelah kiri sering sakit. Doakan Mama ya. Bapak Ibu, ini bukan hal yang sederhana. Saya katakan bahwa doa sebagai tempat keluarga bertumbuh. Bagaimana komunikasi itu terjalin. Orang tua mendoakan anak, anak mendoakan orang tua. Dan itu menjadi hal yang sangat-sangat penting. Iman kita sebagai keluarga Gereja Kristus Tuhan Jemaat Sinai itu dibangun di dalam keluarga. Seorang yang bernama George Barna mengatakan di dalam buku, gereja lokal seharusnya menjadi rekan yang berharga dalam usaha membesarkan generasi pengikut Kristus dan generasi pemimpin gereja selanjutnya. Tetapi, kata George Barna, orang tualah yang Allah minta pertanggungjawaban dalam proses pendewasaan rohani anak-anak mereka. So Bapak Ibu, sharekan imanmu kepada anak-anakmu. Hal yang penting melalui doa. Untuk itu malam hari ini kita berdoa bersama keluarga. Mari kita berdoa. Allah yang baik, yang melimpahi kami dengan anugerah,
kami sungguh bersyukur. Jikalau malam hari ini kami mendengar firman bagaimana seorang muda yang bernama Elihu dengan hikmat Tuhan akhirnya berani mengemukakan pendapatnya kepada orang yang lebih tua, mengajarkan kepada anak-anak kami bagaimana mereka juga bersikap yang baik ketika mereka mengemukakan pendapat. Tidak hanya itu ya Tuhan, melalui firman malam hari ini juga Engkau mengajarkan kami sebagai orang tua bagaimana kami juga menjadi pendengar yang baik bagi anak-anak kami. Dan terlebih lagi daripada itu Tuhan, baik kami sebagai orang tua maupun kami sebagai anak-anak, ajarkan kami ya Tuhan untuk bertumbuh bersama-sama di dalam doa. Kami orang tua berdoa bagi anak-anak kami. Kami sebagai anak-anak, kami mengerti dan tahu pergumulan orang tua kami, dan kami mau berdoa bagi mereka. Oh Tuhan, kiranya kami dilimpahi dengan anugerah, kebaikan, kasih, dan kekuatan, supaya kami sebagai keluarga menjadi kuat di dalam mengikut Tuhan, menjadi kuat di dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus Yesus kami memohon. Amin. Ada di luar
keluarga Sinai, mari kita berdoa. Yang pertama, kita berdoa bagi gereja kita. Kita berdoa untuk proses pemilihan penatua. Doa ini terbuka. Mari bagi yang bapak-bapak, bagi yang ibu, bagi yang kaum muda, maupun kita yang anak-anak mungkin yang masih belum tahu apa itu penatua. Kita berdoa. Kita berdoa untuk orang-orang yang sudah masuk di dalam daftar calon penatua. Nah, mungkin anak-anaknya kalau pengen tahu bisa tanya nanti sama orang tuanya ya, setelah doa malam hari ini. Nah, mari kita berdoa supaya proses pemilihan calon penatua itu berjalan dengan baik. Kita berdoa supaya orang-orang yang terpilih itu dengan komitmen yang kuat mereka melayani Tuhan. Dan doakan juga bagi jemaat kita yang sudah masuk dalam daftar calon tetapi belum terpilih. Kita yakin bahwa bukan karena mereka terpilih atau bukan karena mereka tidak terpilih terus mereka tidak melayani Tuhan atau melayani Tuhan. Tetapi baik mereka yang terpilih maupun yang tidak terpilih, mereka melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu, anak muda dan anak-anakku sekalian, mari kita berdoa untuk pemilihan penatua. Mari kita berdoa. Selanjutnya, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Sama seperti gereja kita, bangsa dan negara kita juga akan mengadakan pemilihan presiden. Kita berdoa untuk jalannya pesta demokrasi ini. Kita berdoa supaya semuanya berjalan dengan tertib, dengan baik. Meskipun nanti kita tahu suasana pemilu, suasana pemilihan presiden itu selalu ada saja hal-hal yang mungkin tidak mengenakan. Tetapi kita berdoa, kita minta Tuhan menolong bangsa dan negara kita supaya tetap stabil ekonomi, keadaan sosial, semua dalam keadaan baik. Kita minta juga Tuhan menolong kita untuk memilih pemimpin bangsa kita dengan hikmat dan bijaksana Tuhan. Mari kita berdoa. Yang selanjutnya, keluarga Sinai, mari kita berdoa bagi keluarga kita. Orang tua, mari kita berdoa bagi anak-anak kita. Orang tua, istri atau suami juga boleh berdoa bagi pasangannya. Anak-anak, mari kita berdoa bagi orang tua kita. Mari kita juga berdoa bagi saudara-saudara kita. Kita doakan Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi keluarga kita. Dan yang lebih penting, mari kita doakan supaya iman setiap anggota keluarga kita
tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa bagi keluarga kita. Keluarga Sinai, yang terakhir saya mengajak kita berdoa untuk pergumulan pribadi kita yang mungkin kita simpan rapat-rapat, tidak kita utarakan kepada siapapun. Tetapi saya yakin dan percaya itu sangat berat. Untuk itu mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan menolong kita. Tuhan memberi kekuatan kepada kita supaya kita bisa melewati pergumulan kita. Yang anak-anak kecil mungkin mau berdoa, silakan berdoa, minta sama Tuhan. Mungkin ada yang jahilin di rumah, ada yang suka bully mungkin di sekolah. Ayo berdoa, minta Tuhan tolong, berikan kita kekuatan, kesabaran. Ya, mari kita berdoa untuk pergumulan pribadi kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sudah mendengar doa-doa yang kami sampaikan malam hari ini, baik bagi gereja kami, baik bagi bangsa negara kami, keluarga kami, dan juga pergumulan pribadi kami. Tuhan, kami datang kepadamu sebagai keluarga membawa doa-doa kami. Kami yakin dan percaya Engkau mendengar. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan doa-doa kami ini kepadamu. Dan kiranya Tuhan meneguhkan hati kami, supaya doa menjadi sarana kami sebagai keluarga bertumbuh. Iman kami kuat dan teguh. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri doa bersama keluarga malam hari ini. Kami kembalikan segala hormat pujian hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga Sinai yang terkasih, kita sudah mengikuti doa bersama keluarga malam hari ini. Kiranya kita dikuatkan, diteguhkan iman kita bersama. Dan ingat, mari kita membangun kehidupan doa di dalam keluarga kita. Sampai bertemu di doa bersama keluarga di bulan mendatang. Damai Kristus menyertai kita sekalian.